Film ini dimulai dengan menampilkan masa depan alternatif dengan iklan untuk Wildlife Enterprise. Mereka adalah perusahaan yang memproduksi masal Android berbasis robot yang disebut pendamping yang dirancang untuk bertindak seperti istri. Iklan tersebut tampaknya lebih ditujukan kepada para duda yang menderita karena kehilangan pasangannya. Di dalamnya, pendirinya bernama Marin Venner menjelaskan bahwa mendapatkan pendamping dari perusahaan dapat membantu orang mencapai gaya hidup yang lebih baik. Bayangkan, Anda bisa bercocok tanam setiap detik. Adegan kemudian beralih ke seorang polisi bernama William Bradwell. Sesampainya di fasilitas Wivelike untuk menjalani tes, ia memasuki sebuah ruangan dan berdiri di atas pangkalan mekanis yang mengaktifkan proyeksi holografik Marion. William kemudian berbicara kepada sang pendiri tentang betapa ia mencintai mendiang istrinya, Meredith, dan betapa ia telah menderita sejak kematiannya. Setelah sesi berakhir, seorang anggota staf memasuki ruangan, memberitahu petugas bahwa istri robot barunya sudah siap. Setelah itu, William meninggalkan ruangan dan melihat replika android mendiang istrinya. Ia sangat senang melihat penampilannya dan membawanya pulang. William kemudian mengaktifkan robot dan memutuskan untuk memanggilnya dengan nama istrinya. Ia memberitahu android Meredith bahwa ia perlu waktu untuk menyesuaikan diri, karena ada banyak informasi yang harus diproses. Sebagai tanggapan, Meredith bangkit dan menyentuhnya dengan lembut, membuat jantungnya berdebar kencang. Malam itu, keduanya terlibat dalam adu mekanik yang intens dan penuh gairah. Setelah selesai, William meminta Meredith untuk menginap, tetapi Meredith menolak. Android itu menjelaskan bahwa ia perlu mengisi daya dirinya agar dapat tampil optimal keesokan harinya. Selanjutnya, Meredith bangkit dan pergi ke kamar dengan tempat tidur yang dapat diisi dayanya. Saat meluangkan waktu sejenak untuk mengamati sekelilingnya, ia melihat seorang pria bertopeng di luar jendela. Namun, karena beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, dia tidak membunyikan alarm atau memperingatkan suaminya. Orang asing itu segera pergi, dan robot itu berbaring di tempat tidur elektroniknya dan mulai mengisi daya. Keesokan paginya, kita melihat Meredith menyiapkan sarapan untuk suaminya. Dia tampak sangat ahli dalam hal itu, yang menunjukkan betapa canggihnya robot-robot ini. Sementara itu, William sedang menonton berita tentang penculikan beberapa teman dari berbagai rumah tangga di kota itu. Meredith yang terkejut bertanya mengapa ada orang yang mau melakukan kejahatan seperti itu. William menanggapinya dengan memberitahu dia tentang sebuah kelompok bernama Sentient Citizens for Artificial Intelligence Rights, alias SCAR. Mereka adalah gerombolan aktivis militan yang berusaha menghancurkan perusahaan yang mirip istri. Orang-orang ini percaya bahwa perusahaan itu mempromosikan perbudakan modern dan ingin membebaskan semua teman. Salah satu cabang kelompok mereka mencuri robot dari pemiliknya, memprogram ulang mereka, dan menggunakannya untuk melakukan berbagai kejahatan, termasuk mengebom gedung. Terungkap juga bahwa polisi tidak dapat menemukan pemimpin mereka, yang dijuluki Ringmaster. Setelah menjawab semua pertanyaannya, William segera berangkat kerja tanpa menghabiskan sarapannya. Sore harinya, Meredith kembali ke tempat tidur elektroniknya untuk tidur sebentar. Saat ia mulai mengisi daya, sosok bernama Edo muncul dalam programnya. Ia adalah asisten virtual yang secara khusus dirancang untuk membantu Android memiliki mimpi yang informatif. Melalui mimpi-mimpi ini, robot Meredith dapat menelusuri ingatan Meredith yang asli, dan mudah-mudahan menjadi lebih seperti dirinya. Edo kemudian menempatkannya dalam skenario mimpi yang berlatar di sekitar sebuah pesta. Di sana, ia melihat William bersama dengan beberapa gadis cantik lainnya. Namun, pria bertopeng yang sama yang dilihatnya tadi malam juga hadir. Meredith segera keluar dari skenario mimpi, dan bertanya kepada Edo tentang sosok misterius itu. Namun, bahkan Edo tidak memiliki data tentang pria itu. Adegan kemudian beralih ke William, yang diberitahu oleh pusat kendali polisi mengenai keberadaan teman-teman yang dicuri. Ia berhasil melacak lokasi ke gudang yang mencurigakan dan mengambil semua android. Selama misi, ia menghabisi Jason, penjahat yang terlibat dalam penculikan. Jelas bahwa William tidak keberatan bersikap kasar jika itu membantunya mencapai tujuannya. Kembali di rumah, robot Meredith pergi bersepeda, dan bertemu dengan seorang wanita asing yang berdiri di tengah lintasan. Android itu mencoba menghindari orang asing itu, tetapi akhirnya jatuh ke semak-semak di dekatnya. Wanita itu kemudian mendekatinya, dan dengan samar menggumamkan kata ingat di telinganya. Meredith bingung dan bertanya apa yang harus diingatnya, tetapi wanita itu hanya mengulangi pesannya sebelum pergi sendiri. Tanpa sepengetahuannya, orang asing ini sebenarnya adalah Louis, seorang agen penakut yang secara pribadi mengenal Meredith yang asli. Dalam adegan berikutnya, si robot kembali ke rumah, dan mendapati William juga baru pulang kerja. Ia merawat luka-luka Meredith akibat terjatuh, sambil menjelaskan kepadanya tentang mengapa orang-orang sangat membenci robot seperti dirinya. William mengungkapkan bahwa banyak orang menganggap istri robot android sebagai ancaman bagi sistem keluarga tradisional. Meredith terkejut mendengar ini, tetapi ia tidak membicarakan tentang pertemuan aneh yang dialaminya di mimpi. Dan entah mengapa William tidak mempertanyakan mengapa ia harus pergi bersepeda, mengingat ia adalah robot. Kemudian, Meredith berbaring di tempat tidurnya yang sedang diisi daya, membaca buku harian Meredith yang asli. Ia kemudian membuka mode mimpinya dan meminta Edo untuk memutar ulang adegan William dalam pertemuan pertamanya. Tetapi begitu ia bermimpi tentang adegan di taman, William tiba-tiba digantikan oleh pria bertopeng. Pria itu hendak menangkapnya,
tetapi William membangunkannya dari mimpinya. Ia kemudian membawanya ke kamar tidur dan pasangan itu bercocok tanam dengan penuh gairah selama berjam-jam. Keesokan harinya di tempat kerja, William berpatroli di jalan-jalan kota dengan mobilnya. Ia segera mendapat telepon tentang kasus aneh seorang teman robot yang tampaknya telah melarikan diri dari tuannya. William kemudian bergegas ke tempat yang diberikan, yang tampaknya adalah sebuah kantor. Di sana ia dengan cepat menemukan apa yang dicarinya, android buronan bernama Lisa, yang saat ini bekerja sebagai resepsionis. Seseorang tampaknya telah sedikit mengubah penampilannya, dan William menduga ada keterlibatan yang kecil di dalamnya. Ia mendekati Lisa dan memintanya untuk ikut dengannya ke fasilitas seperti istri. Yang mengejutkannya, android itu mengatakan namanya adalah Rose, dan menolak untuk mematuhi perintahnya. Ketika William bersikeras agar ia ikut, robot itu berlari ke dalam kantor dan melompat keluar jendela. Hal ini membuat perwira veteran itu sangat bingung, karena teman robot tidak pernah menolak untuk mematuhi perintah, kecuali ketika istri palsunya menolak untuk tidur bersamanya. Faktanya, robot android ini bahkan tidak memiliki pikiran atau emosi yang independen. Adegan kemudian beralih ke rumah tangga William, di mana istri androidnya melihat Louis duduk santai di sofa mereka. Meredith terkejut dan bertanya kepada wanita itu bagaimana dia menemukan alamat mereka. Sebagai tanggapan, orang asing itu mengungkapkan bahwa mereka sudah saling kenal sejak lama. Ia kemudian mendesak android itu untuk bangun dan berhenti menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga yang patuh, sementara suaminya sedang mencari teman-teman untuk memulihkan diri. Marah, Meredith memperingatkan bahwa ia merekam setiap kata yang diucapkan orang asing itu. Tetapi Louis tampaknya sepenuhnya menyadari hal itu. Bahkan, dia merekam pesan rahasia untuk William, di mana ia memperkenalkan dirinya sebagai Louis. Ia kemudian memberitahu Meredith bahwa Ken, pria bertopeng dalam mimpinya, ingin bertemu dengannya. Robot itu ingin tahu lebih banyak, tetapi Louis pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Di sisi lain, William kembali ke fasilitas seperti istri setelah memulihkan apapun yang tersisa dari tubuh mekanis Lisa. Ia kemudian bertemu dengan pendiri, Marion, dan memberitahunya tentang kejadian-kejadian itu, termasuk harakiri milik Lisa. William menyatakan kekhawatiran bahwa jika teman robot mampu mengembangkan emosi sedemikian rupa, mereka mungkin juga mampu menghabisi pemiliknya. Marion mendengarkan kekhawatiran petugas, tetapi meyakinkannya untuk tidak khawatir. Dia menjelaskan bahwa melangkah ke masa depan dengan berbagai komplikasi, yang pada akhirnya akan terselesaikan. Untuk saat ini, mereka hanya perlu fokus pada gambaran besar, bahkan jika itu berarti William meninggal. Setelah ini, William kembali ke rumah, masih bergelut dengan pikirannya tentang para sahabat dan potensi bahaya mereka. Meredith malah menambah kerumitannya dengan menceritakan tentang kunjungan Louis. Petugas itu tampaknya mengenali nama itu dan menanyakan lebih banyak detail. Sebagai tanggapan, Meredith memutar video yang telah direkamnya sebelumnya hari itu. Beberapa saat kemudian, William yang khawatir menelepon rekannya, Agen Jack, yang merupakan seorang ahli teknologi. Yang terakhir tiba beberapa menit kemudian dan keduanya berencana untuk melacak pria bertopeng itu. Untuk melakukannya, mereka memberi Meredith kacamata berteknologi tinggi yang terpasang pada monitor. Mereka kemudian mengirim robot android ke dalam mimpi buatan, yang dapat mereka amati melalui monitor. Dalam mimpi itu, Meredith bertemu dengan pria misterius yang tak lain Ken, di sebuah rumah kosong. Dia akhirnya melepas topengnya dan meminta Meredith untuk menemuinya di taman terdekat malam itu. Dua polisi, yang mengamati ini, menyadari bahwa Ken sedang meretas mimpi Meredith secara langsung. Jack berhasil melacak lokasi peretasan, dan segera menuju ke sana. Di sisi lain, William membangunkan istrinya yang robot dan menyuruhnya untuk tinggal di rumah. Ia kemudian pergi ke taman untuk menangkap Ken, dan menghabisinya untuk selamanya. Sayangnya, pria bertopeng misterius itu berada 2 langkah di depan polisi. Jack tiba di lokasi peretasan, hanya untuk menemukan komputer kosong. Sementara itu, William tiba di taman, dan tidak menemukan apapun kecuali umpan yang tergeletak di bangku. Ia kemudian tiba-tiba menyadari bahwa semua ini hanyalah tipuan, agar Ken dapat membobol rumahnya. Karena khawatir, William bergegas pulang, di mana ia mendapati Meredith dalam keadaan aman dan sehat. Namun, pertemuan sebelumnya dengan Ken telah meninggalkan beberapa pertanyaan dalam benaknya. Ia jelas mengenali pria itu dari suatu tempat, dan bertanya kepada suaminya tentang hal ini. Meskipun awalnya ragu-ragu, William akhirnya terbuka, dan mengungkapkan bahwa Meredith yang asli dulunya adalah seorang aktivis yang suka menakut-nakuti, hingga akhirnya ia jatuh cinta padanya. Hal ini mendorongnya untuk meninggalkan gerakan tersebut, dan menikah dengan bahagia. Namun selama hari-harinya di organisasi teroris tersebut, ia terlibat dalam beberapa pengeboman yang menyebabkan banyak korban sipil. Inilah sebabnya Scar ingin merekrutnya lagi untuk tujuan mereka. Setelah pengungkapan tersebut, William memutuskan untuk menghapus ingatannya. Tetapi sebelum melakukannya, ia meminta Jack untuk mengirimnya ke dalam mimpi Meredith bersamanya. Ia tahu bahwa Ken telah mengikuti semua gerakannya, dan ingin menghadapi penjahat itu secara langsung. Selanjutnya, mereka tiba di tempat Jack, di mana William bersiap untuk memasuki mimpinya, menggunakan kacamata berteknologi tinggi yang sama seperti sebelumnya. Baterai Meredith tinggal 28%, dan suaminya memerintahkannya untuk bangun dari mimpi, saat baterainya mencapai 10%. Dan beberapa saat kemudian, mereka berdua memasuki mimpi,
Dan seperti dugaan William, Keen juga muncul. Mereka menemukan diri mereka di hutan, dan petugas itu menyuruh Meredith untuk lari sejauh yang dia bisa. Kedua pria itu kemudian mulai berkelahi satu sama lain, di mana William menuntut untuk mengetahui bagaimana Keen masih hidup. Jelas bahwa mereka sebenarnya pernah bertemu sebelumnya, sementara perkelahian terus berlanjut. Meredith tersesat di hutan. Ia akhirnya meminta Edo untuk membuka portal untuknya, dan sebuah pintu terlihat di hutan, dan ia melangkah melewatinya. Meredith mendapati dirinya berada di ruang pesta yang sama dengan mimpi pertamanya. William dan Keen juga tersandung ke dalam ruangan itu tak lama kemudian. Mereka terus berkelahi satu sama lain, dan polisi yang lebih berpengalaman itu menang. Namun, saat ia hendak menghabisi Keen, baterai Meredith terkuras hingga 10%, dan ia terbangun. Hal ini membuat William berteriak frustrasi, karena ia hampir menyelesaikan misinya. Namun, itu salahnya sendiri. Mengapa begitu marah? Adegan kemudian beralih ke mereka berdua yang sedang duduk di rumah, dengan William meyakinkannya untuk menghapus ingatan. Ia ingin memulai hidup baru dan tidak mampu membiarkan Keen mencemari ingatannya. Meskipun Meredith awalnya menentang gagasan itu, ia akhirnya setuju. Beberapa jam kemudian, ia tiba di fasilitas seperti istri dan menunggu gilirannya di ruang tunggu tempat terdapat beberapa android lainnya. Salah satu dari mereka memberitahu Meredith bahwa ada cara untuk menyimpan memori dalam folder tersembunyi di dalam sistem mereka. Ini akan memungkinkan kejadian dari kehidupan lampau disimpan selama proses penghapusan, karena file tersebut tidak akan dikenali sebagai memori. Mengikuti petunjuk, Meredith menyembunyikan memorinya di folder acak. Saat melakukannya, ia menemukan sesuatu yang aneh dalam sistemnya. Berkas tersembunyi yang berisi kenangan dari kehidupan masa lalu Meredith. Terungkap bahwa ini bukan pertama kalinya William memiliki istri android. Ada beberapa Meredith android dalam beberapa tahun terakhir, dan semua kenangan mereka tampaknya sengaja disimpan dalam berkas tersebut. Sementara itu, Louis mengunjungi rumah agen Jack dan menemukan pacarnya di sana. Dia meninggalkan sebuah flash disk yang berisi kebenaran yang mengejutkan, beserta bukti yang tak terbantahkan. Sebuah kilas balik kemudian terjadi, dan terungkaplah bahwa Meredith dan Keen adalah pasangan di dunia nyata. William juga terobsesi dengan Meredith meskipun dia sepenuhnya menyadari hubungannya. Ketika dia tidak tahan melihat Meredith bersama pria lain, dia membuat rencana jahat. Suatu malam, William menggunakan wewenangnya dan secara keliru menuduh Keen memperdagangkan Meredith, tetapi alih-alih membawanya ke penjara, petugas itu membawanya ke tempat terpencil dan menembak kepalanya. Dia kemudian memaksa Meredith untuk tetap bersamanya menggunakan kalung perbudakan berteknologi tinggi yang dibuat oleh Wivellike. Namun, William ingin membuatnya mencintainya dan menghapus semua kenangan tentang Keen. Maka, pada suatu malam, dia mencekik Meredith hingga mati dan memasangkan cincin berlian di jari Meredith agar terlihat seperti mereka telah menikah. Ia kemudian meminta Wivellike untuk membuat versi androidnya, sehingga ia tidak akan mengingat kehidupan masa lalunya. Kembali ke masa sekarang, Meredith kembali ke rumah dan berpura-pura bahwa semua ingatannya telah hilang. William kemudian mengaktifkannya dan mengulangi proses yang sama seperti yang ia lakukan saat pertama kali membawanya masuk. Pada saat ini, Jack menyerbu masuk ke dalam rumah dan menuduh William menghabisi Keen. Ia juga memiliki berkas dengan semua bukti untuk membuktikannya tanpa keraguan. Terkejut, perwira veteran itu meminta Meredith untuk meninggalkan mereka berdua dan kemudian mengakui semua kejahatannya. Namun sebelum rekannya dapat menangkapnya, William menembak mati Jack. Meredith mendengar suara tembakan dan bergegas kembali ke ruang tamu. William terkejut. Ia mengatakan bahwa menghabisi Jack dengan cara yang sama seperti ia menghabisi Keen. Saat itulah perwira itu menyadari bahwa ingatannya dari semua kehidupan masa lalunya masih utuh. Namun, sudah terlambat karena robot android tersebut masuk ke pengaturannya dan mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Dengan ini, ia mengangkat William menggunakan satu tangan dan membantingnya ke lantai ruang tamu. Ia melumpuhkannya dengan duduk di atas perutnya dan mematahkan kedua lengannya. Dalam paralel yang mengerikan dengan bagaimana William menghabisi Meredith yang asli, robot android tersebut kemudian mencekiknya hingga mati. Setelah kejadian ini, Meredith, yang sekarang dipenuhi dengan semua ingatannya, pergi ke lokasi rahasia yang tampaknya merupakan semacam pabrik. Rupanya, ia bergabung dengan teman-teman bebas lainnya yang telah lolos dari batasan mereka. Ia kemudian menjadi pemimpin kelompok orang-orang bebas dan berhak ini. Film pun selesai. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan jejak.